Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Mekarwangi News. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang kisi-kisi soal seleksi PPK dan PPS Pemilu 2024. Oke, tidak menunggu waktu lama, kita langsung saja bahas soal-soalnya. Ini sebagai prediksi dan sebagai acuan ketika nanti Bapak, Ibu, adik-adik semua mengikuti seleksi PPK PPS di lingkungannya masing-masing. Soal nomor 1. Tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri dari beberapa tahapan. A. 5 tahapan, B. 8 tahapan, C. 10 tahapan, D. 11 tahapan. Maka jawabannya adalah 11 tahapan. Soal nomor 2. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah A. Pasal 167, B. Pasal 168, C. Pasal 169, D. Pasal 170. Jawabannya adalah pasal 167. Soal nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan. A. 10 bulan, B. 20 bulan, C. 15 bulan, D. 5 bulan. Jawabannya adalah 20 bulan. Soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemutakhiran data pemilih dimulai dengan sinkronisasi beberapa data pemilih. Di antaranya A. Daftar pemilih tetap atau DPT, pemilihan dan daftar pemilih sementara DPS. B. Daftar pemilih sementara atau DPS dan daftar penduduk potensial pemilih-pemilihan atau DP4. C. Daftar pemilih tetap DPT pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih-pemilihan atau DP4. D. Daftar pemilih berkelanjutan atau DPB dan daftar penduduk potensial pemilih-pemilihan atau DP4. Jawabannya adalah C. Daftar pemilih tetap atau DPT, pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih-pemilihan. Soal nomor 5. Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU, kabupaten atau kota melalui pencocokan dan penelitian atau coklit dibantu oleh A. PPK, Panwascam dan PTPS, B. PPK, PPS dan Pantarlih, C. PPK, Duku, RW dan RT, D. PPK, KPPS dan Pantarlih. Jawabannya adalah B. PPK, PPS dan Pantarlih. Soal nomor 6. Dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum pemungutan suara. A. 15 bulan, B. 16 bulan, C. 17 bulan, D. 18 bulan. Jawabannya adalah 18 bulan. Soal nomor 7. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Syarat partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan adalah: A. Partai politik memperoleh paling sedikit 10% jumlah kursi DPR. B. Partai politik memperoleh paling sedikit 15% jumlah kursi DPR. C. Partai politik memperoleh paling sedikit 20% jumlah kursi DPR. D. Partai politik memperoleh paling sedikit 25% jumlah kursi DPR. Maka jawabannya adalah partai politik memperoleh paling sedikit 20% jumlah kursi DPR. Soal nomor 8. Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu yang lolos verifikasi oleh KPU diatur dalam: A. Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. B. Pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. C. Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. D. Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jawabannya adalah B. Pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal nomor 9. Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat sebelum hari pemungutan suara. A. 11 bulan sebelum hari pemungutan suara. B. 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. C. 13 bulan sebelum hari pemungutan suara. D. 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawabannya adalah D. 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 10. Persyaratan dukungan minimal peserta pemilu perseorangan anggota DPD adalah: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 pemilih. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 pemilih. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 pemilih. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 orang. Jawabannya adalah A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 pemilih. Soal nomor 11. Dalam penyusunan daerah pemilihan atau dapil, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPR kabupaten atau kota, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu: A. Penyusunan dapil dilaksanakan berdasarkan pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkapasitas hukum, tertib, terbuka, profesional, integritas wilayah berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. B. Penyusunan dapil dilaksanakan berdasarkan pada prinsip profesional, akuntabel, efektif, efisien, integritas wilayah berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. C. Penyusunan dapil berdasarkan pada kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilihan yang profesional, profesionalitas, integritas wilayah berada dalam cakupan wilayah yang sama,
kohesivitas dan kesinambungan. D. Penyusunan dapil dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Integritas wilayah berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Jawabannya adalah C. Penyusunan dapil berdasarkan pada kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang profesional, proporsionalitas, integritas wilayah berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Soal nomor 12. Penetapan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPRD, provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota adalah sebagai berikut. A. Anggota DPR sebanyak 570 kursi, anggota DPD sebanyak 136 kursi, anggota DPRD provinsi paling sedikit 30 dan paling banyak 130 kursi, anggota DPRD kabupaten kota paling sedikit 20 dan paling banyak 55 kursi. B. Anggota DPR sebanyak 575 kursi, anggota DPD sebanyak 136 kursi, anggota DPRD provinsi paling sedikit 35 dan paling banyak 120 kursi, anggota DPRD kabupaten atau kota paling sedikit 20 dan paling banyak 55 kursi. Bagian C. Anggota DPR sebanyak 575 kursi, anggota DPD sebanyak 136 kursi, anggota DPRD provinsi paling sedikit 35 dan paling banyak 130 kursi, anggota DPRD kabupaten atau kota paling sedikit 25 dan paling banyak 60 kursi. D. Anggota DPR sebanyak 575 kursi, anggota DPD sebanyak 136 kursi, anggota DPRD provinsi paling sedikit 40 dan paling banyak 120 kursi, anggota DPRD kabupaten atau kota paling sedikit 30 dan paling banyak 55 kursi. Jawabannya adalah B. Anggota DPR sebanyak 575 kursi, anggota DPD sebanyak 136 kursi, anggota DPRD provinsi paling sedikit 35 dan paling banyak 120 kursi, anggota DPRD kabupaten atau kota paling sedikit 20 dan paling banyak 55 kursi. Soal nomor 13. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal A. Pasal 221, B. Pasal 222, C. Pasal 223, D. Pasal 224. Maka jawabannya adalah A. Pasal 221. Soal nomor 14. Dalam pasal 226 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden paling lama. A. 6 bulan sebelum tahapan kampanye. B. 7 bulan sebelum pengucapan sumpah janji. C. 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. D. 9 bulan sebelum pengucapan sumpah janji. Jawabannya adalah C. 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 15. Dalam pasal 229 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan salah satu syarat KPU menolak pendaftaran pasangan calon adalah A. Pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan partai pemenang pada pemilu sebelumnya. B. Pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu. C. Pendaftaran dua pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. D. Pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh satu partai politik peserta pemilu. Jawabannya adalah B.
pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu. Baiklah, itulah kisi-kisi soal dalam seleksi PPS dan PPK part 1. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tentunya kami akan terus mengupdate soal-soal tentang seleksi PPS dan PPK untuk pemilu 2024.